Ya, pemirsa, polisi menangkap 15 pelaku dalam kasus penculikan dan pembunuhan kepala cabang bank BUMN. Ya, ternyata proses pembunuhan ini diduga direncanakan sedemikian rupa. Saudara JP menawarkan pekerjaan kepada Serka N untuk menjemput seseorang untuk dihadapkan kepada bosnya, yang diketahui bahwa bosnya tersebut atas nama saudara DH. Selanjutnya pada tanggal 18 Agustus 2025, Serka N menelpon kepada Kopda F, ini juga merupakan oknum Angkatan Darat, untuk meminta Kopda F membantu melaksanakan kegiatan penjemputan terhadap seseorang yang diminta oleh saudara DH tadi. Selanjutnya, Kopda F dengan menggunakan mobil yang lain bersama saudara EW dan kawan-kawan lainnya 4 orang yang menggunakan mobil Avanza warna putih bergerak menuju ke pusat perbelanjaan yang berada di wilayah Jakarta Timur. Pada saat di perjalanan, korban yang sudah dalam kondisi terlakban melakukan pemberontakan dan berupaya untuk melakukan perlawanan. Dan pada saat itu Serka N ikut memegangi korban, menahan dada korban agar korban tidak berontak. JP dan Serka N menunggu informasi dari saudara DH terkait tim yang akan menjemput korban. Namun karena tim tidak datang dan korban melakukan terus perlawanan dan diduga korban juga sudah dalam kondisi yang lemas, selanjutnya Serka N dengan mengendarai mobil Fortuner warna hitam berhenti di sebuah areal persawahan dan menurunkan korban dengan cara memegang bagian kepala, sementara saudara JP itu mengangkat di bagian kaki dan korban dibuang sekitar 2 meter dari mobil yang mereka kendarai. Sampai dengan saat ini kami dari penyidik Pom Dam Jaya telah memeriksa saksi sebanyak 17 orang dan sudah menetapkan 2 orang tersangka dan melakukan penahanan terhadap 2 orang tersangka tersebut atas nama Sersan Kepala N dan Kopral 2F. Selain hal tersebut, kami juga sudah melakukan penyitaan uang sejumlah 40 juta rupiah dari Kopda F, dan uang tersebut diduga dari hasil tindak pidana yang dilakukan. Pemirsa, polisi menangkap 15 pelaku dalam kasus penculikan dan pembunuhan kepala cabang bank BUMN. Ya, ternyata di proses pembunuhan ini diduga direncanakan sedemikian rupa karena terbagi dalam 4 klaster. Pemirsa, 15 pelaku dalam kasus pembunuhan kepala cabang bank BUMN memiliki perannya masing-masing, terbagi dalam 4 klaster pelaku. Yang pertama aktor intelektual, kemudian klaster pengintaian, klaster penculikan, dan klaster eksekusi. Dwi Hartono termasuk klaster aktor intelektual bersama C alias Ken, YJ, dan AA. Sementara klaster penculik yang sudah ditangkap adalah Eras, RS, AT, dan RAH. Uang 45 juta rupiah sebagai upah penculikan kepada Eras dan kawan-kawan. Kasus ini diduga melibatkan anggota TNI, Kopda FH, dan Serka N.
Pemirsa, Polda Metro Jaya mengungkap motif penculikan dan pembunuhan kepala cabang pembantu salah satu Bank BUMN Muhammad Ilham Pradipta. Peristiwa tragis ini terjadi saat korban keluar dari pusat perbelanjaan menuju mobil yang terparkir. Rabu 20 Agustus 2025, korban MIP keluar dari sebuah gedung pusat perbelanjaan di Pasar Rebo, Jakarta Timur. Dalam rekaman CCTV, korban berjalan menuju mobil hitam miliknya. Berikutnya, sejumlah orang keluar dari mobil MPV putih yang terparkir di sebelah mobil korban. Korban kaget. Rombongan orang itu menyergap korban dan memaksanya masuk ke dalam mobil putih. Korban sempat melawan namun tak berdaya. Berikutnya, Kamis 21 Agustus 2025. Jenazah ditemukan di persawahan Kampung Karangsambung, Desa Nagasari, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi. Korban ditemukan dalam kondisi tangan kaki terikat dan mata terlilit lakban. Pemirsa, pengungkapan modus pembunuhan kepala cabang Bank BUMN Ilham Pradipta cukup di luar nalar. Ya, mereka mengacak korbannya, kemudian menculik dan memaksa korban bekerja sama untuk membobol rekening Dorman. Pihak kuasa hukum Ilham Pradipta berkeyakinan kejahatan ini termasuk berencana dan modus seperti ini bukan hanya sekali dua kali dijalankan pelaku. Berikut perbincangan rekan kami Yudi Handoyo dengan penasihat hukum keluarga korban Ilham Pradipta, Boyamin Saiman. Kalau versi kami ya paling tidak pasalnya 340 pembunuhan berencana. Rekening Dorman juga begitu gitu. Apa dugaannya bisa jadi sudah membobol di bank lain atau di tempat lain begitu. Jadi versi-versi itu menurut saya bisa berkembang supaya perbedaan ini gap ini bisa dipadukan misalnya begitu. Seperti ini dibiarkan lemas mungkin gitu. Kalau niatnya tidak ingin membunuh kan berarti ya dibuka lakbannya supaya tetap bisa bernapas. Rasanya kan opsi B juga sudah disampaikan oleh kepolisian bahwa itu akan dilakukan pembunuhan setelah selesai tugasnya. Nah, biasanya kejahatan terorganisir kan begitu gitu kan. Untuk menghilangkan jejak malah dibunuh kalau sudah dipakai kan itu. Nah, itu yang menurut saya itu mestinya opsi itu yang dikenakan pasal 340 pembunuhan berencana. Yang lain-lain itu kan turut serta, membantu dan lain sebagainya. Harusnya formatnya itu adalah dakwaan primernya, baru yang nanti subsidiarnya pembunuhan gitu. Tapi rasanya kok kurang memenuhi aspirasi kami kalau itu dianggap ya penculikan, terus pembunuhan tidak sengaja karena dibiarkan terus dalam keadaan masih hidup, itu ya itu suatu yang logika kami belum masuk gitu. Baik, saya ulangi lagi. Berarti kalau pernyataannya seperti ini, tersangka tidak sengaja membunuh, korban pas dibuang masih hidup, jadi tidak ada niat membunuh dari pelaku, itu merupakan statement yang tidak beralasan? Ya, bukan tidak beralasan, tapi kami punya pendapat lain. Dan itu. Artinya kan dari rangkaian itu kan bisa dianalisa dengan logika, misalnya, atau dengan saintifik. Dan ada opsi mau membunuh, menghilangkan, dan nyatanya terbunuh. Gitu loh akibatnya. Maka ya terapkan dulu pasal 340 soal bahwa nanti kemudian ada pembelaan, tidak sengaja dan lain sebagainya, ya turunkan menjadi 338. Dijuntukan, disubsidiarkan misalnya 351 ayat 2 ayat 3 penganiayaan yang mengakibatkan hilang nyawa orang. Ya itu diterapkan semua gitu. Pak, mungkin audionya bisa kalau ada yang terbuka di sana. Oh baik, kita sudah perbaiki audionya. Baik, kita lanjutkan. Pak Boy, ini kalau melihat dari peristiwa ini Pak, apakah hal ini menunjukkan adanya kelemahan regulasi dan sistem perbankan di Indonesia Pak Boy? Ya enggak, karena kan kalau mau nakal di hacker. Di hacker bisa ya Pak? Kalau ini kan konvensional, pakai orang dalam untuk mengotorisasi. Ini kan orang dalam diajak nakal, kan maunya kan gitu. Kalau melihat, tapi kemudian tidak mau, malah ini kan bisa aja tidak maunya ini udah lama, seminggu atau 2 minggu. Jadi diambil itu dalam rangka dihilangkan supaya tidak membuka jejak, tidak membongkar. Ya, itu. Atau kedua ya diajak tapi karena tidak mau terus kemudian ya dihilangkan nyawanya. Kan ada jeda waktu untuk mengurungkan atau membetulkan. Kalau teori hukumnya kan gitu.
Ada jeda waktu untuk membatalkan atau tidak jadi. Nah, itu kan istilah niat perencanaan itu di situ. Ketika atau batal karena kehendak sendiri itu beda. Karena kehendak lain kan beda. Jadi itu masih saya berharap akan saya datang ke Polda membuka semua opsi. Jangan langsung ditutup begitu. Karena nanti masyarakat juga akan menilai apakah logis gitu. Apakah layak misalnya ini seperti rekrutmen random aja, dicari-cari kartu nama. Kok rasanya betul belum bisa kami terima. Karena seminggu sebelumnya almarhum ini kelihatan gelisah, tidak parkir mobil di rumah, terus merokok padahal nggak pernah ngerokok gitu. Nah, terus ada orang nyari ke rumahnya yang di Bogor, juga mencari di kantornya gitu.